Mau budaya Bante. Oh, budaya. Halo, halo. Suaranya kadang kadang ada, kadang enggak, Cynthia. Ada. Oke. Terima kasih atas kesempatannya meluangkan waktu melakukan wawancara terkait UAS saya. Sama-sama. Silakan. Gimana? Jadi, eh, topik kali ini untuk wawancara kali ini tuh tentang kerukunan antar umat beragama. Jadi, saya ingin bertanya pada Bante, bagaimana peran umat atau agama Buddha dalam kegiatan mempererat persatuan antar umat beragama? Eh, eh, Sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang peran agama Buddha ini di antar kerukunan umat beragama itu sebenarnya sangat banyak, ya, sangat banyak. Salah satu contohnya adalah biasanya umat Buddha itu sering yang namanya melakukan kegiatan-kegiatan baik berupa kegiatan sosial, misalnya seperti uh, bakti sosial, atau mungkin kalau misalnya di kota kelahiran saya di Tebing Tinggi itu biasanya muda-mudi wihara, ya, yang mana notabene-nya adalah muda-mudi yang beragama Buddha biasanya sering yang namanya melakukan kegiatan namanya free food sharing atau berbagi makanan. Nah, biasanya free food sharing ini dilakukan pada saat di bulan puasa, yang mana kita sama-sama tahu bahwasanya bulan puasa itu adalah salah satu event atau salah satu bagian penting di dalam kewajiban beribadah dari umat Muslim. Yang mana hal ini sebenarnya tanpa kita sadari merupakan salah satu peran dari kita umat beragama Buddha kepada umat-umat yang lainnya. Bahkan juga bisa dibilang sebenarnya lebih ke arah sosial, lebih ke arah sosial, yang artinya misalnya berkunjung ke panti asuhan, ya, atau mungkin atau berbagi sembako atau berbagi makanan. Sebenarnya hal-hal ini dilakukan tidak hanya menggunakan kata-kata, melainkan dilakukan dengan cara yang namanya melakukan aksi. Agar apa? Agar lebih bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan, atau bagi sesama eh, lebih bermanfaat bagi sesama saudara kita, gitu. Nah, sebenarnya peran agama Buddha itu kalau misalnya secara secara tertulis atau mungkin secara hanya kata-kata, secara lisan itu sebenarnya sangat bisa dibilang sangat minim. Namun perlu kita ketahui bahwasanya umat Buddha itu melakukan kegiatan yang dibilang untuk peran terhadap toleransi antar beragama, toleransi antar agama atau kerukunan antar agama itu ya seperti aksi-aksi yang Bante bilang tadi itu. Mana ya? Hmm, Kalau nilai-nilai dalam Buddhisme yang relevan dalam memperkuat harmoni antar umat beragama, Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasanya agama Buddha itu sering sekali kita menyebutkan yang namanya Sabe Sata Bhavantu Sukhita, yang artinya adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tidak peduli apapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, maka kita mendoakan mereka, kita mengharapkan mereka agar mereka bisa mendapatkan kebahagiaan mereka. Kebahagiaan itu bukan hanya didapat dari yang namanya kita, oh, harus menganut agama Buddha, oh, harus yang namanya kita yakin atau percaya terhadap agama Buddha, terhadap Sang Buddha itu sendiri, melainkan apapun agamanya, apapun sukunya, apapun yang kita percayai, selagi kita masih melakukan hal yang baik, maka kita mendoakan mereka. Bahkan bukan hanya manusia, tetapi makhluk-makhluk yang lain seperti makhluk makhluk hantu, makhluk di neraka, atau makhluk eh, hewan. Kita mendoakan mereka agar berbahagia, apalagi antar sesama manusia, walaupun kita dibedakan oleh ras, agama, dan suku, kita tetap mendoakan mereka untuk yang namanya agar mereka bisa berbahagia. Dan satu lagi bahwasanya
Sang Buddha tidak pernah menekankan bahwasanya setiap manusia itu harus percaya terhadap Sang Buddha. Tidak menekankan bahwa setiap manusia harus menganut agama Buddha agar bisa bahagia, agar bisa terlahir di alam surga, atau agar bisa mencapai kesejahteraan di dalam kehidupan. Tetapi Sang Buddha mengatakan bahwasanya ia yang melakukan moralitas yang baik, maka akan bisa yang namanya mencapai kebahagiaan. Nah, yang mana berarti agama Buddha tidak memaksakan orang dan tidak melarang orang untuk menganut agama apapun. Jadi menurut Bante, apakah setiap agama itu pasti mendukung kerukunan antar umat beragama? Menurut saya, setiap agama, kalau misalnya kita pelajari dengan baik-baik, agama yang dimaksud adalah agama yang terdaftar di dalam negara Republik Indonesia yang sudah terdaftar terregulasi, sudah pasti yang namanya menekankan kerukunan umat beragama. Namun sering kita melihat bahwasanya ada beberapa oknum-oknum yang mengatasnamakan agama dengan tujuan untuk yang namanya mengacaukan kerukunan antar beragama. Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya agama manapun pasti akan mengajarkan umatnya menuju yang namanya sebuah kebaikan. Nah, dan agama itu tidak akan mengajarkan umatnya menuju sebuah kehancuran. Asal agama yang dianut atau eh, kitab yang dibaca atau ayat yang dibaca itu adalah ayat yang murni, bukan ayat yang ditafsirkan sendiri. Karena saya yakin orang yang menuliskan ayat tersebut adalah orang-orang yang bijaksana. Namun kita manusia yang masih punya kekotoran batin tentunya bisa menafsirkan A, menafsirkan B sesuai dengan kualitas diri kita sendiri. Nah, yang menyebabkan kerukunan antar agama ini pecah adalah ketika seseorang menafsirkan suatu alkitab atau menafsirkan sebuah ayat ke arah yang salah. Nah, jadi setiap agama, baik agama apapun itu yang ada di Indonesia, baik Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Konghucu, itu sudah pasti yang namanya menekankan kerukunan antar umat beragama, terutama di antara yang namanya kita sesama manusia. Ah, sekian pertanyaannya udah selesai, Bante. Terima kasih, Nama Budaya. Udah selesai ya? Iya, Oke. Terima kasih ya Cynthia sebentar ya, lagi. nama budaya ya. Ya, sukses selalu ya, sehat-sehat selalu ya. Iya, Ya, ya. thank you, Bante. Ya, ya, sama-sama. Selamat malam, Elisa. Selamat malam. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara pada hari ini. Jadi, topiknya itu tentang kerukunan antar umat beragama. Jadi, langsung aja ke pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama itu tentang nilai-nilai dalam agama Katolik yang mencerminkan kerukunan antar umat beragama. Oke. Umat Katolik itu diajak untuk menghidupi nilai-nilai pokok Injil yang secara langsung mendukung toleransi dan penghormatan pada penganut agama lain, yaitu kasih yang berarti kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, menjadi landasan agar kita menghormati dan memperlakukan setiap orang tanpa memandang agama. Dan yang kedua itu keadilan, menegakkan hak setiap individu untuk memeluk dan menghayati keyakinannya tanpa tekanan maupun diskriminasi. Lalu yang ketiga, pengakuan kebenaran dalam agama lain. Gereja Katolik mengakui bahwa ada elemen kebenaran dan kekudusan dalam tradisi agama lain. Oke. Terus dari peran agama Katolik itu sendiri apa dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama? Oke, kalau dalam agama Katolik itu ada dialog kemanusiaan, forum-forum antar umat beragama, ya, atau FKUB di tingkat paroki atau keuskupan sebagai wadah diskusi, berbagi pengalaman, dan kolaborasi sosial lintas iman. Lalu ada pelayanan dan ah, ulang ya. Saya ulang pertanyaan dua aja, ulang hati nah tadi ya. Oh, dari pertanyaannya. Ya, dari pertanyaan kedua aja. Oke. Terus untuk pertanyaan yang kedua,
eh, dari peran agama Katolik itu sendiri apa dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama? Oke, kalau dialog kemanusiaan itu, ulang ya. Kalau dari umat Katolik itu ada dialog kemanusiaan atau forum-forum antar umat beragama di tingkat paroki atau keuskupan sebagai wadah diskusi, berbagi pengalaman, dan kolaborasi sosial lintas iman. Yang kedua itu ada pelayanan dan kegiatan sosial bersama, program bakti sosial, bantuan kemanusiaan, dan karya nyata lainnya yang melibatkan umat beragama lainnya, memperkuat solidaritas dan saling percaya. Lalu ada pendidikan dan pembinaan pendidikan agama Katolik di sekolah dan komunitas yang menanamkan nilai-nilai toleransi, kasih, dan keadilan. Ada juga pembinaan orang muda Katolik diarahkan untuk menjadi agen perdamaian dan jembatan antar budaya serta antar agama. Dan yang terakhir itu ada pelestarian kearifan lokal dengan menghargai tradisi dan budaya lokal, termasuk ritual keagamaan sebagai kekayaan bersama, sekaligus mencegah potensi konflik karena kesalahpahaman. Oke. Pertanyaannya sampai di situ saja. Terima kasih, Elisa. Sama-sama, Cynthia. Nah, selamat malam, Sally. Selamat malam, Cynthia. Ya, terima kasih ya udah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara pada hari ini. Jadi, Ya, topiknya itu tentang kerukunan antar agama. Terus, hmm, untuk pertanyaan yang pertama itu, eh, ada nggak nilai-nilai di dalam agama Buddha itu yang merujuk ke kerukunan antara umat beragama? oke. Ada ya, di agama Buddha itu sendiri, kami diajarkan untuk mengenal yang namanya cinta kasih atau metta dan belas kasih itu karuna. Nah, nilai luhur ini diajarkan untuk kita tahu bagaimana orang yang menderita, orang yang kesusahan dan butuh pertolongan. Dan di mana kita harus saling mengasihi, mencintai, dan menolong semua makhluk tanpa terkecuali. Sehingga dari penanaman nilai-nilai luhur ini, kita itu bisa menciptakan yang namanya kerukunan antar umat beragama, mm, dan kita saling mengasihi terhadap sesama, dan karena itu kita nggak boleh yang namanya membeda-bedakan ras, suku, dan agamanya. Gitu sih. Oke, terus peran agama Buddha itu sendiri apa dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama? Menurut aku ya, peran agama Buddha dalam menciptakan kerukunan itu salah satunya mungkin dengan menghindar dari konflik atau perselisihan, dan kita itu diajarkan untuk saling menghormati antar sesama, saling mengasihi juga, dan kita harus membina, memupuk yang namanya karma baik ya. Jadinya seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha, kita itu harus banyak berbuat baik, hindari yang namanya kejahatan, dan sucikan hati dan pikiran kita. Sehingga dengan menerapkan hal itu di kehidupan sehari-hari, kita dapat yang namanya menghargai sesama, saling toleransi, saling mengerti, dan tidak akan ada yang namanya konflik-konflik di masyarakat gitu loh. Jadinya pun di dalam agama Buddha gitu kita di viara atau di lingkungan itu kita pun diajarkan untuk kayak ikut kegiatan sosial-sosial juga sih, kayak eh, bakti sosial di lingkungan, berdana, membersihkan apa tempat ibadah, ataupun kita saling mengunjungi tempat ibadah atau kegiatan agama dari antar umat beragama sih gitu. Mungkin itu sih peran agama Buddha menurut aku di kehidupan sehari-hari juga. Oke, jadi pertanyaannya sampai di situ saja. Terima kasih, Sally. Oke, sama-sama Cynthia. Selamat malam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Iya, terima kasih udah meluangkan waktunya untuk ya. melakukan wawancara. Jadi, langsung ke pertanyaannya aja ya. Iya, iya. Bapak sebagai umat Islam,
Ada nggak Ya, nilai-nilai yang merujuk ke kerukunan antar umat beragama? ya, umat Islam mempunyai panduan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kami meyakini dalam kitab agama kami, yaitu Al-Quran dan hadisnya yang termaktub dalam surat Tasamuh namanya, yang arti toleransi dalam umat beragama dan kehidupan sehari-harinya. Dalam ayat Tasamuh ini mengatakan kita harus bersikap toleransi kepada sesama, kepada umat lain dalam menghargai pendapat dan keyakinan agama masing-masing secara individu dan secara global. Oke. Ya, Hmm. Terus untuk ada lagi? pertanyaan yang kedua, dalam Ya, menciptakan kerukunan antar umat beragama. ya. Agama Islam dalam menjalankan keagamaan selalu ramah di dalam konteks kehidupan umat Islam sehari-hari. Saling menghargai, menjaga etika berbicara, menjaga etika kelakuan. Itulah di kehidupan kami sehari-hari. Oke. Pertanyaannya sampai di sana aja, Pak. Sore. Ya, terima kasih banyak, Pak. Halo Jennifer. Halo, Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara pada hari ini. Sebelumnya boleh kenalan dulu. boleh nama saya Jennifer, saya agamanya Konghucu. Oke, jadi langsung ke pertanyaannya aja. Yang pertama adalah kamu sebagai umat Konghucu ada nggak nilai-nilai yang merujuk ke kerukunan antar umat beragama? Dalam ajaran Konghucu sih, nilai Ren atau keberi kemanusiaan itu adalah inti dari semua kebajikan. Karena nilai ini itu mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, menghormati perbedaan, dan hidup harmonis dengan siapapun. Dan juga ada Li'i, yaitu tata krama atau sopan santun yang menekankan pentingnya sikap saling menghormati dalam kehidupan sosial. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana peran agama Konghucu dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama? Kalau itu menurut saya agama Konghucu ini mendorong umatnya untuk menjadi pribadi yang berbudi luhur, menjunjung tinggi nilai toleransi, dan menjaga keharmonisan sosial. Dengan meneladani ajaran Nabi kami atau Nabi Kongzi tentang hidup selaras, yaitu He, dan tidak memaksa kehendak kita tuh kepada orang lain. Umat Konghucu dapat tetap berperan aktif dalam membantu dalam membangun dialog, toleransi, dan kerjasama lintas agama demi terciptanya perdamaian. Oke, pertanyaannya sampai di sana aja. Terima kasih, Jennifer. Terima kasih kembali.